Dilanjutkan sama Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kalau tadi Habib Ali menceritakan bagaimana tantangan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad bukan hanya di masa hidup, sampai sudah wafat pun tantangannya masih datang terus. Ini warisan dari kakek beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sampai detik ini manusia sudah berhenti menghina Nabi Muhammad? Apakah sampai detik ini manusia sudah berhenti mencaci Nabi? Tidak. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani mencaci Nabi Muhammad, membenci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, pantas, karena Allah sudah mengumumkan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bakal ridho dan rela kepada Muhammad ila yaumil qiyamah al-yahud wan nasara, sampai kamu ya Muhammad beserta pengikutmu mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika iblis bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, ya iblis, man adamuka? Siapa musuhmu? Anta ya Muhammad. Musuhmu adalah engkau ya Muhammad. Sekarang ini saudara hadirin, yang lebih mengherankan, kalau ada orang mengaku umat Nabi Muhammad benci kepada Nabi Muhammad, tidak suka kepada Nabi Muhammad, dan tidak suka kepada orang yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kita dengar maganya Habib Hasan ditumpur, dikeroyok, mau dihancurkan. Kemarin saya dapat berita makamnya Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus Surabaya atau Habib Neon, ada yang menghancurkan. Pelakunya bukan orang Kristen, pelakunya bukan orang Yahudi, pelakunya orang yang ngaku dirinya beriman kepada Allah. Tapi perlu saudara ketahui, ini bukan kekalahan, ini adalah kemenangan. Contoh, orang tidak kenal Bah Priok itu siapa kalau tidak terjadi sesuatu peperangan. Tidak akan kenal siapa Habib Hasan bin Muhammad kalau tidak ada benturan. Setiap orang yang mendapat benturan, dia kembalikan semuanya kepada Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai umat Islam
ini cuma menang banyak tapi nggak ada kekuatan. Ukhuwah Islamiyah kita sudah tercegah belah. Para ulama-ulama kita sudah terkena hawa nafsu, satu sama lain sudah mementingkan diri sendiri. Bagaimana nanti generasi yang akan datang, saudara? Saudara hadirin yang saya hormati, ini pernah terjadi di zaman Harun ar-Rasyid. Ketika Harun ar-Rasyid mengeluarkan fatwa, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Islam, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama tidak berhenti mengkritik Raja Harun ar-Rasyid. Sehingga para ulama-ulama di dalam Jumatnya, di dalam ceramah-ceramahnya, tak henti-hentinya menumpaskan kebijakan Raja Harun ar-Rasyid. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid kesal, dia capek melihat kritikan-kritikan ulama. Akhirnya dia sewa 60.000 tentara Tartar. Ini orang-orang Tartar, separuh setan separuh manusia. Raja tega, dia tidak peduli itu ulama, dia tidak peduli itu dzurriyyah Rasul, dia tidak peduli itu wali, maka ditumpas habis. Berita ini terdengar oleh para ulama. Akhirnya ulama-ulama datang kepada Raja Harun ar-Rasyid sambil berkata, ya Harun ar-Rasyid, ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah, takutlah kau kepada Allah. Untuk apa kau mendatangkan tentara Tartar 60.000 untuk menghancurkan ulama yang hidup di tengah-tengahmu? Apa jawab Harun ar-Rasyid? Aku sudah kesal kepada kalian, aku sudah benci kepada kalian. Setiap aku memutuskan sesuatu, kalian tidak setuju. Apa kata ulama? Kalau keputusanmu tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, kami akan dukung. Tapi keputusanmu sekarang ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, bertentangan dengan syariat Islam. Akhirnya Harun ar-Rasyid berkata, kalau begitu kami akan tumpas kalian. Kata ulama, hai Harun ar-Rasyid, jangan dikira kami takut, jangan dikira kami tidak berani menghancurkan Anda. Harun ar-Rasyid dengan sombongnya berkata, dengan apa wahai ulama engkau akan menghancurkan kami? Kami punya senjata, kami punya uang, kami punya tentara. Ulama berkata, aku hancurkan kalian bisayfillah, dengan pedang tengah malam. Kami akan bangun tengah malam, kami akan tahajud tengah malam, kami akan baca wirid tengah malam, mohon dan munajat kepada Allah untuk kehancuran para pemimpin-pemimpin yang zalim seperti kalian. Akhirnya Harun ar-Rasyid berkata, wahai ulama, tolong dibatalkan rencanamu, karena aku lebih takut kalau umat Islam sudah bangun tengah malam munajat kepada Allah lebih daripada senjata. Saudara hadirin, sekarang ini umat Islam harus melakukan hal seperti itu. Adakan qiyamul lail bersama para santri, adakan qiyamul lail bersama para jamaah. Kalau perlu di Kubah Priok ini, saya minta kepada Habib Ali seminggu 3 kali, dari malam Senin, malam Rabu, malam Jumat, kita kumpul jam 12 malam, kita sholat tahajud, kemudian kita baca wirid di hadapan Habib Hasan, minta kepada Allah, pemimpin, penguasa, orang berduit, politikus yang ingin menghancurkan para aulia di Indonesia, dihancurkan sebelum mereka berencana. Sekarang keadaan sudah tidak menentu. Umat Islam tinggal teriak-teriak takbir Allahu Akbar, demo melawan Ahok kalah, Allahu Akbar, daripada kita jadi tontonan media Yahudi, kemudian kita difitnah, kemudian kita dijatuhkan. Lebih baik kita kumpulkan jamaah kita dalam satu masjid, dalam satu majelis, kita baca ratib 7 kali, kita baca wirdus sakran, kita baca hizbun nafar, kita baca hizbus syadid, kita baca sholawat. Ya Allah, saya mohon dengan kekuatan wirid yang ada di ini tempat, ya Allah, saya mohon dengan kekuatan wirid yang kami baca, ya Allah, berikan kemenangan kepada umat Islam dan gantikan pemimpin-pemimpin yang tidak cinta kepada Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah kedua daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengakui, wallahi law sumtu nahara la uftir wa kuntu layl la yanam wa anfaqtu mali fi sabilillah ta'ala thumma amut wa laysa lahu
tiap hari nggak pakai buka puasa. Aku bangun tengah malam tiap malam nggak pakai tidur. Aku infakkan hartaku di jalan Allah semuanya. Kemudian aku mati, dalam hatiku tidak ada rasa cinta kepada kaum solihin, tidak ada rasa cinta kepada aulia, dan tidak ada kebencian kepada orang ahli maksiat dan yang mendirikan kemaksiatan. Maka aku di hadapan Allah dicoret, tidak punya makna dan arti. Kita ambil dari ucapan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar yang tiap hari ketemu Nabi, yang sholatnya jauh dengan kita, masih khawatir kalau dalam hatinya tidak cinta kepada orang soleh, khawatir kalau hatinya tidak cinta kepada orang-orang yang baik, dikhawatirkan amalnya sia-sia. Bagaimana dengan kita yang sholatnya belang-belentong, yang sholatnya kadang-kadang ikut-ikutan, yang pergaulan kita sudah menjauhkan diri kita kepada Allah, ditambah kita benci kepada kaum salihin, maka kita tidak akan berarti, saudara-saudara. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang hatinya cenderung kepada orang soleh, condong kepada orang soleh, yakin kepada orang soleh, ketika orang itu susah, kaum solihin akan ikut mendoakan untuk menyelesaikan kesusahannya. Makanya jangan heran Pak, kalau orang yang sering ziarah ke makam wali hidupnya berkah, hajatnya terkabul, sukses. Kenapa? Karena ziarahnya dengan cinta, ziarahnya dengan mahabbah, ziarahnya bukan semata-mata baca wirid, baca doa, tapi terpanggil, ingin berjatuh dengan Habib Hasan, ingin bersatu dengan Habib Hasan, bersatu akidah dan thariqahnya, bersatu cintanya kepada Nabi Muhammad. Makanya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad sudah banyak memberikan persen kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, berapa banyak orang yang diuntungkan oleh Habib Hasan, berapa banyak orang yang mendapat manfaat dari Habib Hasan. Cuman di Indonesia ini sekarang banyak orang munafik, saudara hadirin. Sebelum jadi gubernur, ziarah ke Habib Hasan. Sudah jadi gubernur, kuburannya mau dibongkar, kan munafik itu, saudara hadirin. Sebelum jadi presiden, ziarah ke Habib Hasan. Begitu jadi presiden, nyalain orang Priok daripada membela orang Priok. Nah, ini keadaan orang-orang munafik zaman sekarang. Maka hati-hati. Rasulullah SAW ketika menafsirkan Al-Quran yang berbunyi, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum idza qamu ila shalah qamu kusala wa yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika ditafsirkan di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian akhir daripada tafsir itu Rasulullah berkata, hati-hatilah, nanti di akhir zaman setiap ada orang mukmin berdiri, di sekitarnya ada 100 orang munafik. Sudah. Bagaimana ciri orang munafik di akhir zaman ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kalau di depanmu seperti orang cinta, di belakangmu dia mencaci dan menfitnah. Kemudian kalau kamu dapat musibah, dia tepuk tangan. Makanya zaman sekarang jangan gila hormat, jangan demen dipuji orang. Orang memuji kita, orang itu nggak punya sorga. Dipuji, perut kita nggak kenyang. Orang yang cinta bukan orang yang berkata aku cinta, tapi orang yang membuktikan kecintaannya di saat orang yang dicintai mendapat musibah. Itu baru orang-orang yang cinta, saudara-saudara hadirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya, dan insya Allah magam Mbah Priok ini semakin tahun semakin besar. Habib Ali beserta saudara-saudaranya yang berjuang fisabilillah tanpa pandang bulu, tanpa berharap apa-apa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kesehatan, afiah wal quwwah. Saya mohon kepada Habib Ali, kalau bisa dimulai dari malam Senin diadakan qiyamul lail, yang artinya silahul lail, pedang tengah malam, untuk membunuh orang-orang yang menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membunuh orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram di negeri kita. Dengan doa, dengan rajin, dengan hizib, dengan sholawat, nanti dibantu oleh Habib Hasan bin Muhammad bin karamati wa asrari wa barakati. Doa kita akan disampaikan oleh Allah dan menjadi kenyataan yang tepat. Selamat
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.